Semakin memanas, nampaknya perang antara India vs Pakistan tidak hanya menjadi konflik kedua negara. Rupanya konflik ini juga menjadi ajang uji coba teknologi militer dari negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Rusia hingga Israel. Bagaimana tidak, konflik India vs Pakistan tidak hanya terbatas pada soal dua negara bertetangga yang berseteru. Namun, menjadi cermin perubahan tatanan global dan arena uji coba kekuatan teknologi militer antara Barat dan Timur. Tentu dengan ketegangan pertempuran ini, dunia dibuat penasaran. Tidak hanya untuk melihat siapa yang menang, namun untuk membaca peta kekuatan militer, serta geopolitik masa depan. Dalam adu kekuatan militer dan peralatan perang yang terjadi, India menggunakan jet tempur Rafale buatan Prancis dan sistem pertahanan S-400 buatan Rusia. Sedangkan Pakistan, yang dulunya mengandalkan persenjataan Barat, kini beralih ke teknologi China, termasuk jet tempur buatan Beijing. Tak hanya itu saja, konflik ini juga melibatkan drone kamikaze dan loitering munitions, serta teknologi militer modern yang memungkinkan drone mengincar target secara presisi, hingga menyerang layaknya rudal jelajah. Secara tersembunyi, maka benar bahwa China, Rusia, Israel, Amerika, semua mengamati terjadinya perang ini. Sehubungan dengan itu, dalam konflik Pakistan vs India, China ingin melihat seberapa baik performa jet dan rudal buatannya yang sedang digunakan Pakistan. Di sisi lain, Rusia pun memantau kinerja sistem pertahanan udaranya yang digunakan India. Sedangkan Israel, yang menjadi mitra pertahanan India, juga turut mencermati. Dalam perjalanannya, Pakistan memang sejak lama memiliki hubungan bersahabat dengan China, namun kini China telah menjadi negara yang jauh lebih kuat dibandingkan era 1970-an ketika hubungan kedua negara baru tumbuh. Sementara itu, India, yang dulunya tergabung dalam gerakan non-blok, secara implisit lebih dekat ke Rusia. Kini, India semakin menjalin kedekatan dengan Barat, AS dan Eropa, dan juga merupakan mitra Israel. Mengamati apa inak terus terjadi, maka benar kalau militer China mulai ancam dunia. Dengan adanya konflik yang kian memanas antara India dan Pakistan, kini bisa menjadi momen pertama bagi dunia untuk melihat secara nyata bagaimana kinerja teknologi militer China yang canggih. Sebabnya, karena teknologi tersebut belum teruji sementara sebaliknya perangkat militer Barat sudah teruji di banyak perang. Sebab China sebagai pemasok utama senjata Pakistan, China kemungkinan mengamati dengan sangat cermat untuk mengetahui bagaimana sistem persenjataannya telah dan mungkin akan tampil dalam pertempuran nyata. Sebab kecanggihannya, menyebabkan saham AVIC Chengdu Aircraft, produsen pesawat tempur asal China, melonjak 40% minggu ini. Saham perusahaan itu melonjak, setelah Pakistan mengklaim telah menggunakan jet tempur J-10C buatan AVIC, untuk menembak jatuh pesawat tempur India, termasuk jet tempur Rafale buatan Prancis dalam pertempuran udara pada hari Rabu. J-10C, merupakan versi terbaru dari jet tempur J-10, bermesin tunggal milik China, yang mulai digunakan Angkatan Udara China pada awal 2000-an. Dengan sistem senjata dan avionik yang lebih canggih, J-10C diklasifikasikan sebagai jet tempur generasi 4.5, setara dengan Rafale, tapi satu tingkat di bawah jet siluman generasi kelima seperti J-20 China atau F-35AS. Lebih jauh, sebagai kekuatan militer yang sedang naik daun, China belum pernah terlibat perang besar selama lebih dari 4 dekade. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing telah melakukan modernisasi besar-besaran pada angkatan bersenjatanya, menuangkan sumber daya untuk mengembangkan senjata canggih dan teknologi mutakhir. Teknologi modernisasi ini juga diperluas ke Pakistan, yang oleh Beijing dijuluki sebagai saudara baja. Dalam 5 tahun terakhir, China telah memasok 81% dari senjata impor Pakistan. Ekspor tersebut mencakup jet tempur canggih, rudal, radar, dan sistem pertahanan udara yang menurut para ahli akan memainkan peran penting dalam konflik militer antara Pakistan dan India. Beberapa senjata buatan Pakistan juga dikembangkan bersama perusahaan China atau dibuat menggunakan teknologi dan keahlian China.
Ini menjadikan setiap bentrokan antara India dan Pakistan sebagai lingkungan uji coba de facto bagi ekspor militer China, kata Sajan Gohel, Direktur Keamanan Internasional di Asia Pacific Foundation, sebuah lembaga think tank yang berbasis di London, dikutip CNN International. Lalu, kemana dan di mana posisi Amerika? India dan Pakistan telah 3 kali berperang karena sengketa Kashmir sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Pada puncak Perang Dingin, Uni Soviet mendukung India, sementara Amerika Serikat dan China mendukung Pakistan. Meskipun secara tradisional menjalankan kebijakan non-blok, India kini semakin mendekat ke Amerika Serikat, seiring dengan berbagai pemerintahan AS yang terus merangkul kekuatan baru Asia Selatan itu sebagai penyeimbang strategis terhadap China. India pun meningkatkan pembelian senjata dari AS dan sekutunya, termasuk Prancis dan Israel, sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap persenjataan Rusia. Tak hanya itu, Pakistan semakin memperdalam hubungannya dengan China, menjadi mitra strategis segala cuaca. Sebagaimana data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), AS dan China masing-masing memasok sekitar sepertiga dari senjata impor Pakistan pada akhir 2000-an. Meskipun pada beberapa tahun terakhir, Pakistan berhenti membeli senjata dari AS dan semakin banyak mengisi arsenalnya dengan persenjataan buatan China. Terdapat sekian analis perang, meyakini bahwa rudal dan amunisi lain tersebut diluncurkan oleh jet tempur Rafale buatan Prancis dan Su-30 buatan Rusia milik India. Angkatan Udara Pakistan (PAF) juga masih mengoperasikan banyak F-16 buatan Amerika, salah satunya digunakan untuk menembak jatuh jet tempur India buatan Soviet dalam insiden 2019. Tetapi, konfigurasi F-16 milik Pakistan masih versi awal 2000-an, jauh tertinggal dibanding versi terbaru yang kini ditawarkan oleh AS. Sebaliknya, J-10CE dan JF-17 Block 3 buatan China telah dilengkapi teknologi terkini, seperti radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Selain itu, Pakistan baru-baru ini mengoperasikan sistem rudal pertahanan udara jarak jauh Haki-9P buatan China. Dengan jangkauan maksimum 260 km, satu batalion Haki-9P terdiri dari 8 kendaraan peluncur kuat dan dapat mencakup radius pertahanan sekitar 125 km. Dengan mengandalkan peralatan militer, India merupakan campuran dari berbagai sistem, dengan lebih dari setengahnya berasal dari Rusia. Pada beberapa tahun terakhir, India telah membeli jet tempur, Rafale, dari Prancis dan kini mulai membeli peralatan buatan Amerika Serikat. Tingkat interoperabilitas dan kemajuan teknologi yang bervariasi dari sistem-sistem ini menimbulkan tantangan dalam mencapai integrasi operasional yang terpadu, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas operasi gabungan secara keseluruhan. Yang bikin dunia terkejut hari ini, bahwa India dan Pakistan memanas lagi. Padahal, sebelumnya tak lama kedua negara berebut Kashmir itu baru saja menyepakati gencatan senjata. Ternyata, India dan Pakistan saling tuduh telah melanggar kesepakatan yang baru terjadi dalam hitungan jam. India dan Pakistan sepakat gencatan senjata. Kesepakatan itu setelah pembicaraan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) mengakhiri konfrontasi paling serius antara dua negara nuklir itu. Gencatan senjata itu diharapkan mengakhiri pekan penuh bentrokan yang tereskalasi, termasuk serangan rudal dan drone. Pertempuran kedua negara bertetangga itu dipicu oleh penembakan massal terhadap wisatawan di wilayah Kashmir yang dikuasai India, bulan lalu. India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut yang langsung dibantah oleh Islamabad. Sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di dua kota besar di Kashmir yang dikontrol India, beberapa jam setelah negara itu menyetujui kesepakatan damai. Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri mengatakan, ada pelanggaran berulang terhadap kesepahaman yang dicapai antara kedua negara, dan menuduh Pakistan melanggar perjanjian itu. Kami menyerukan Pakistan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi pelanggaran ini dan menangani situasi itu dengan serius, serta bertanggung jawab, ujar Misri dikutip dari Associated Press. Ia menambahkan, tentara India akan melakukan pembalasan atas apa yang disebutnya sebagai intrusi perbatasan (border intrusion).
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Pakistan menyalahkan India karena memicu pelanggaran gencatan senjata. Pihak kementerian itu mengatakan, Pakistan berkomitmen terhadap kesepakatan dan pasukannya menangani situasi dengan penuh tanggung jawab serta pengendalian diri. Kami percaya bahwa setiap masalah dalam kelancaran pelaksanaan gencatan senjata harus ditangani melalui komunikasi pada tingkat yang tepat, tulis pihak kementerian tersebut. Konflik India dan Pakistan bukan hal yang jarang terjadi, di mana kedua negara telah terlibat perang, bentrokan, dan pertikaian secara berkala sejak memperoleh kemerdekaan pada 1947. Kubu India mengatakan, pihaknya menargetkan pangkalan udara Pakistan setelah Islamabad menembakkan beberapa rudal berkecepatan tinggi ke infrastruktur militer dan sipil. Gencatan senjata dicapai lewat mediasi AS. Krisis militer antara India dan Pakistan yang memanas dalam beberapa pekan terakhir akhirnya mereda setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata pada Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan darurat yang dimediasi oleh Amerika Serikat, dengan dukungan Arab Saudi dan Turki. Gencatan senjata diumumkan pertama kali oleh Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Ia menyatakan rasa puas atas keberhasilan diplomasi antara dua negara bersenjata nuklir itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyampaikan pengumuman gencatan senjata melalui stasiun berita Geo News. Dalam pernyataannya, Dar menekankan peran kunci Arab Saudi dan Turki dalam mendorong tercapainya kesepakatan ini. Di sisi lain, Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, mengungkapkan bahwa para pimpinan operasi militer kedua negara telah melakukan komunikasi pada Sabtu sore. Mereka sepakat bahwa kedua pihak akan menghentikan semua tembakan dan aksi militer di darat, udara, dan laut. Instruksi telah diberikan di kedua sisi untuk melaksanakan kesepakatan ini. Ketegangan meningkat antara India dan Pakistan. Ujungnya terjadi perang India-Pakistan saat India meluncurkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan ini mengakibatkan sejumlah ledakan yang terdengar di berbagai daerah, termasuk kota Bahawalpur, Muridke, Bah, Muzaffarabad, dan Kotli di wilayah yang disengketakan. Konflik bersenjata antara India dan Pakistan dimulai setelah terjadi serangan di lembah Baisaran, Pahalgam, wilayah Kashmir yang berada di bawah kendali India, pada tanggal 22 April tahun 2025. Dalam insiden tersebut, sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang, 25 diantaranya wisatawan dan satu lainnya penunggang kuda lokal. India menuding Pakistan di balik serangan dengan mendukung, mempersenjatai, dan melatih kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap menjadi sumber kerusuhan di daerah tersebut. Namun di sisi lain Pakistan menegaskan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir. Setelah serangan tersebut India menuding kelompok bernama The Resistance Front (TRF) sebagai pelaku, dengan klaim bahwa kelompok itu mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Pakistan. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa India akan mengejar para pelaku serangan di Kashmir hingga ke ujung dunia. Namun, dikutip dari Al Jazeera, lebih dari 2 pekan setelah kejadian, pasukan India masih melakukan pencarian di hutan-hutan Kashmir untuk menemukan pelaku serangan tersebut, meskipun India sudah melancarkan serangan ke wilayah di seberang perbatasan. Dampak usai serangan Pahalgam, sejak tanggal 22 April ketegangan meningkat, yang berpuncak pada hubungan diplomatik yang semakin terpukul. Salah satunya India telah menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian perairan Indus, yang mana India berbagi perairan dari 6 sungai dengan Pakistan. Karena India adalah negara bagian di hulu sungai, secara teori, India dapat membatasi akses Pakistan terhadap air yang menjadi haknya dan yang diandalkannya. India juga mencabut visa bagi warga negara Pakistan. Sedangkan Pakistan mengancam akan menangguhkan perjanjian Simla. Terbaru, India menuduh Pakistan melanggar gencatan senjata antara kedua negara setelah beberapa ledakan terjadi di Kashmir yang dikelola India pada Sabtu malam, tanggal 10 Mei tahun 2025. Gencatan senjata India-Pakistan dipimpin oleh Amerika Serikat.
Dilansir dari CBS News, Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengatakan pada Sabtu malam bahwa telah terjadi pelanggaran berulang terhadap kesepahaman yang dicapai antara kedua negara tentang gencatan senjata. Misri menuduh Pakistan melanggar perjanjian tersebut. Pejabat Pakistan membantah telah melanggar gencatan senjata. Pakistan justru mengatakan India telah melakukan pelanggaran di beberapa wilayah. Ia mengatakan bahwa pasukannya telah menangani situasi dan mengendalikan diri. Pakistan tetap berkomitmen untuk melaksanakan gencatan senjata antara Pakistan dan India, yang diumumkan hari ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan.